Hai Mam, temenin aku beberes yuk, biar aku semangat, gak mager gitu. Aku mau cerita, kalau ini video pertama di channelku. Aku jadi konten kreator, cuma merasa kurang produktif aja gitu Mams. Akhir-akhir ini, aku merasa sering malas gitu Mams. Tapi bukan berarti aku tidak mengerjakan pekerjaan rumah loh. Tapi sebagai pecinta drakor, waktuku lebih tersita di aplikasi dan membuat pekerjaan rumah sedikit kacau. Misal nih ya Mams, yang biasanya aku ngepel tiap hari, sekarang seminggu paling 3-4 kali. Yang biasa nyuci baju biasa tiap hari, sekarang jadi 4-5 kali dalam seminggu. Dan otomatis setrikaan pun ikut menumpuk. Tapi kalau masalah ngurusin anak, aku tetap prioritaskan Mams. Aku masih masak tiap hari karena urusan perut itu nomor 1 buat aku. Aku cuma ngerjain yang basic-basic aja gitu Mams. Ngerti kan maksud aku? Jadi kalau beberes rumah itu gak menyeluruh gitu Mams. Jadi yang penting-penting aja, kayak cuman nyapu ya nyapu, gak sampai yang ke kolong-kolong gitu. Please jangan hujat aku ya Mams. Tapi aku mau tanya nih, apa di sini ada juga momi-momi pecinta drakor kayak aku? Kalau ada, pasti kalian tahu rasanya lihat drakor yang seru sesuai selera kalian. Apalagi kalau aktornya favorit kalian. Gemes banget. Aku tuh suka drakor dari awal menikah, sekitar 20 tahun lalu. Aku masih inget banget drakor pertama yang aku lihat itu si Janggem. Dramanya itu tentang kerajaan. Jadi si Janggem itu ceritanya jadi koki istana yang pokoknya berliku-liku lah Mams hidupnya, sampai akhirnya dia jadi seorang dokter yang sukses pada zaman Joseon. Dulu kan belum ada HP Android, jadi cuma ada di TV. Kadang suka nggak sabar nunggu jam tayangnya. Beda sama sekarang, list buat nonton drakor itu menumpuk kalau serialnya udah the end. Jadi kita harus maraton. Nah, itu penyakitnya Moms. Kalau dramanya seru, jadi bikin kita tap lagi episodenya. Waktu pun jadi tidak terasa Moms. Mudah-mudahan dengan aku ngonten bisa sedikit merubah kebiasaan buruk aku itu Moms. Aku ingin jadi lebih produktif, lebih rajin lagi, dan yang jelas melihat rumah lebih rapih lagi. Jujur dulu tuh aku gak kepikiran jadi konten kreator. Kalau aku lihat di beranda ada yang lewat, apaan sih dalam hati aku. Tapi sekarang yang aku bilang itu justru sekarang adalah aku Moms. Tapi mudah-mudahan saja kontenku disukai para audiens, termasuk momi-momi ini. Ayo Moms, kita belajar bareng-bareng ya. Kalau ada rezeki kita di sini, ya kita bisa dapet dolar dari si Memet. Tapi kalau rezeki kita tidak ada di sini, ya anggap saja ini sebagai hiburan Moms. Toh kita nggak ada ruginya juga kan. Memang awal-awal konten itu kayak gimana gitu ya Moms ya. Ada rasa malu, grogi, dan ada sedikit takut juga konten kita itu nggak disukai sama audiens. Tapi namanya manusia, kita wajib berusaha. Untuk hasilnya kita pasrahkan saja sama yang di atas. Kalau ada yang bilang udah dapet apa aja dari hasil konten, bilang aja duitku banyak, tapi nggak akan aku pinjemin sama kamu gitu ya. Kadang kalau hidup kita itu terus dengerin kata orang, kita itu nggak akan maju-maju loh Mams. Walaupun iya sih kadang suka risih dengernya, apalagi kalau denger ejekan-ejekan yang bikin hati gimana gitu.
Tapi itulah hidup, namanya juga manusia. Yang membenci akan mencaci, yang suka akan memuji. Betul nggak, Mams? Dari sebelum ngonten juga aku tipe orang yang nggak terlalu suka kelayapan gitu, kumpul-kumpul atau gimana. Aku lebih suka di rumah. Kalau sudah beres, ya paling aku ngedrakor. Ditambah lagi sekarang aku mencoba jadi konten kreator. Makin betah pula aku di rumah kan. Waktuku habis buat ngedit video. Tapi aku juga masih ngedrakor sih, Mams. Walaupun waktunya itu nggak seintens biasanya. Paling satu episode aku jeda dulu. Aku kerjain pekerjaan rumah atau ngonten. Karena jujur ya, Mams, konten daily ini memakan banyak waktu kalau kata aku mah. Beberes itu yang biasanya kelar dalam 1 jam, ini bisa 2 sampai 3 jam loh, Mams. Tapi insya Allah akan aku nikmati prosesnya, walaupun aku tidak tahu apa hasilnya. Yang jelas, aku mulai berani mencoba apa yang aku inginkan. Maaf ya, Mams, kalau suaraku agak terbata-bata. Dan ini tahu-tahu kerjaanku udah selesai aja. Makasih ya, Mams, sudah nemenin aku. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye.